Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan kegiatan berbagi praktik baik memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi bersama kelompok belajar atau KOMBEL UPTD SMP Negeri 1 Simpang Katis dengan narasumber atau pemateri Novita Yusdianti SSI MPD. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak-Ibu yang terhormat, Bapak Zulkarnain MPD. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk membuka acara kita dalam rangka komunitas belajar dengan materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana proses ini akan diisi langsung oleh materi kita Ibu Novita Yusdianti. Sebelum kita memulai acara ini, pada baiknya kita membuka acara kita dengan melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita masing-masing dan khususnya dapat bermanfaat bagi murid kita. Amin. Bila selanjutnya kita dengarkan pemaparan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Zulkarnain selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Simpang Katis. Pada Bapak Imam Zulkarnain MPD, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Jaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat menyelesaikan semua aktivitas kita dari tadi pagi jam 7 kurang 10 menit sampai saat ini jam 14.28 menit, semuanya masih diberikan kesehatan. Karena tadi definisi KOMBEL. Apa itu komunitas belajar? Sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal berkelanjutan dengan tujuan yang jelas. Misal Bapak Ibu guru rapat, Pak kami butuh ini Pak, ya kan TU-nya yang memfasilitasi. Kesiswaannya Pak saya butuh ini, kan ada TU-nya juga yang memfasilitasi. Makanya harus ada itu yang kita pegang. Tujuannya kita butuhkan, orangnya kita butuhkan, komitmennya kita butuhkan, jadwalnya kita atur. Lalu kita angkat masalah, dilaksanakan bersama, baru kita buat perencanaan. Direncanakan, oh ini yang kami perlukan, kami butuh materinya, baru kita implementasikan, kita laksanakan. Hari ini kita laksanakan. Setelah diimplementasikan, baru kita evaluasi lagi, awal lagi untuk menentukan KOMBEL berikut. Itulah kegiatan siklus. Kalau siklus itu kita jalankan yang semaksimal mungkin, insya Allah berjalan. Semuanya bergerak insya Allah lancar, aman, terkendali. Jadi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, kebutuhan jalankan, kita laksanakan, kita evaluasi. Semoga tujuan KOMBEL tadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa. Alhamdulillah KOMBEL kita sudah terbentuk, terus apa lagi? Waktunya sudah ditentukan. Dengan melepaskan Bismillahirrahmanirrahim, KOMBEL kita di SMP Negeri 1 Simpang Katis hari ini resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki acara ini akan dipaparkan untuk Novita
Subiati, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Salam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat proses pembelajaran yang kita utamakan adalah peserta didik. Jadi sebenarnya berdiferensiasi itu yang dilibatkan adalah pemimpin pembelajaran. Jadi sebenarnya untuk kongel itu diprioritaskan kepada pemimpin pembelajaran, pendidik atau guru. Kenapa saya harus ke sini dulu? Karena ini berorientasi kepada rancangan proses pembelajaran Bapak Ibu yang kita kenal dengan modul pembelajaran atau MPPD 2019. Ini adalah mapnya. Proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah berusaha masuk akal. Jadi sebenarnya pada saat Bapak yang melakukan berdiferensiasi pada peserta didik bukan menciptakan lingkungan belajar yang membuat murid untuk belajar. Jadi sebenarnya seorang guru adalah memfasilitasi. Kemudian manajemen kelas yang efektif, artinya guru harus memakai kelas. Jadi kalau misalnya ada anak yang pada saat kita mengajar masih sibuk sendiri, sebenarnya tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada peserta didik ya. Notabene jumlah peserta didik dengan jenis kemampuan anak belajar atau progres. Kemudian adalah penilaian berkelanjutan. Jadi sebenarnya penilaian yang selama ini persepsikan di penilaian akhir. Jadi kemarin saya mendengar, nah ini ada concern kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar murid, minat belajar dan profil belajar murid. Artinya seorang guru tahu latar belakang siswa sampai dia melakukan hal-hal misal dia lesu, dia tidak mau belajar, tidak mau melakukan apa yang kita minta pada saat proses pembelajaran. Artinya seorang guru harus lebih. Cuma saya yakin itu prosesnya mungkin tidak mudah, mungkin itu proses lama untuk mengetahui karakteristik seorang siswa atau peserta didik. Ini adalah beberapa proses apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Bapak Ibu usah mencatat. Saya akan share PPT yang sudah saya buat kepada Bapak Ibu. Kemudian ini adalah apa itu berdiferensiasi. Jadi sebenarnya berdiferensiasi itu keputusan supaya kita membuat lingkungan kelas menjadi apa ya, lebih produktif, di mana semua proses belajar itu bisa terjadi. Baik yang kata kita level paling rendah, middle atau paling tinggi. Kemudian ciri-ciri karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu itu adalah ada kebutuhan yang terpenuhi oleh seorang guru, kemudian merespon mengadakan pemetaan pada peserta didik, dan selanjutnya kita bisa melakukan apa yang dimaksud dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Kemudian contoh-contoh ini adalah sampelnya, jadi banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan infokus itu adalah mengarah ke sana, tapi barangkali kita belum bisa membedakan yang mana yang sebenarnya berdiferensiasi. Nanti adalah pertanyaan-pertanyaan tematik yang berhubungan dengan berdiferensiasi Bapak Ibu. Yang pertama, apa konsekuensinya dari keragaman murid yang ada di kelas kita? Pasti ada, karena biasanya kita tidak bisa memperlakukan mereka sama. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua mesti Bapak Ibu bisa jawab. Bagaimana saya dapat mengelola kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar murid? Ini biasanya pada wali kelas 7. Mana wali kelas 7? Saya dong. Ya, bagaimana Bapak Edi? Saya mau memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertama, saya harus mengetahui kondisi murid saya. Oke, Pak Edi, apa yang Bapak Edi lakukan pada saat Anda sudah kenal secara personal siswa itu? Ya, mungkin saya akan menyamakan semuanya. Pada awalnya. Selanjutnya, Saya pikir dulu. masih berpikir. Ibu Pina barangkali pada saat Bapak Ibu menerima peserta didik pada awal proses pembelajaran, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk melihat gender anak itu kurang, middle atau high? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Membuat soal asesmen dia, tahu saya semua. Yang kami lakukan tadi belum sampai sana. Karena saya mau kelas saya juga nonton pagi. Karena saya mau mengenal saya. Ibu yang mengajar di kelas
penting Bapak Ibu di kelas 7. Saya kira saat kita mau menyiapkan anak-anak di kelas 7 masuk ke ruangan, karena memang anak kelas 7 itu agak susah Bapak Ibu, karena memang masih pra dari SD ke SMP. Paling efektif dengan kan kita datang. Karena kalau kita cuma ngomong aja di depan, mungkin suara kita kuat tapi nggak nyampe ke mereka. Seperti itu salah satu contohnya. Ini ya jawabannya yang tematik berat. Kalau nggak salah jawabannya itu adalah bahas next. Ini adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa. Ini yang pertama, semua murid kita berhasil dan sukses dalam pembelajaran, itu harapan kita. Semuanya seperti itu. Kemudian bersikap adil dan bukan berarti menyamaratakan kemampuan. Maksudnya adalah pada saat anak dengan perbedaan kemampuan kita tidak bisa menganggap apa yang standaritas kita sesuai dengan setiap anak. Barangkali untuk anak kalian kemarin Pak Jaga bertanya, barangkali untuk anak-anak yang inklusif ada beberapa kriteria yang mungkin kita bisa tidak samakan, tapi ada kriteria yang bisa kita hargai kehadiran mereka. Dan salah satunya adalah teman-teman, belajar itu sebenarnya bukan di ujung, tapi pada saat berjalan, jadi proses berjalan. Kemudian ada praktek pembelajaran perlu ditelaah, ada efektif lewat bukti yang diambil pengalaman demi pengalaman. Saya kira setiap mata akan berbeda, setiap guru akan mempunyai nilai yang berbeda. Tapi itu dulu, kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Kita nggak bisa lagi, misalnya di depan kemudian kita main handphone atau apa, mungkin akan sulit dengan anak-anak sekarang Bapak Ibu, karena memang situasinya agak susah. Kemudian guru adalah kunci keberhasilan pengembangan program pembelajaran guru di kelasnya. Ini adalah dukungan dari komunitas. Jadi sebenarnya satu sekolah yang kita duduki sekarang sebenarnya kembali kata Bapak itu yang betul, tapi itu rutinitas sih sebenarnya, tidak mengungkapkan kekurangan dari sekolah kita masing-masing. Ini ya penjelasannya oleh Kemsen 1999. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Jadi sebenarnya kita akan sulit, tapi mudah-mudahan kita bisa memenuhi itu. Nah, ini miskonsepsi yang sama ini yang selalu kita lakukan terhadap peserta didik kita. Yang pertama, guru harus mengajar 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 siswa. Yang pertama. Yang kedua, bukan pula berarti guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Yang ketiga, guru harus mengelompokkan pintar, bodoh, atau kurang. Yang keempat, memberikan tugas yang berbeda-beda setiap anak. Yang kelima, sebuah proses pembelajaran yang semeraut di mana gurunya harus membuat beberapa perencanaan yang berbeda-beda pada proses pembelajaran. Kemudian akan berbeda perlakuan dari A, B, dan C, dan seterusnya. Jadi 27 siswa perlakuannya akan berbeda. Akan merepotkan kita. Lanjut, guru tentunya bukanlah malaikat bersayap atau Superman yang bisa kesana kemari untuk berada di tempat yang berbeda. Untuk melakukan pemecahan semua permasalahan lalu seperti apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah penjelasannya. Iya. Jadi pada saat kita membuat RPP, tujuan pembelajaran yang didefinisikan harus secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Benar kata Ibu Tina, dengan asesmen diagnostis bisa. Atau lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dengan manajemen kelas yang efektif. Barangkali kita tidak harus selalu di kelas Bapak Ibu. Bisa kita lakukan dengan di luar. Nanti untuk proses belajarnya kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi kalau kita biasanya kalau misalnya itu di luar kelas, biasanya nih kalau di luar kelas kita main dulu. Anak-anak gak bosan. Kalau di IKA sering sih, tapi mungkin untuk keikat sama orang tua mereka ada saat sekarang, tapi belum ya, belum tahu ya, karena memang belum tahu di awal-awal bagaimana cara mereka belajar, bagaimana prestasi. Mungkin yang terlihat hanya juara 1, 2, dan 3 dalam kali seperti itu gitu ya, Bapak. Dan itu biasanya juga tidak menjamin kemampuan anak sampai ke titik yang kita harapkan sesuai dengan apa yang sudah dia dapatkan. Karena pada proses pancaroba mereka bisa jadi berubah secara kualitas maupun kuantitas kemampuan prestasinya.
bagaimana mereka tumbuh itu juga mempengaruhi kemampuan anak, karakter anak, sampai akhirnya mungkin ada anak yang pintar tapi nakal. Ada, saya udah pernah ketemu dan itu juga baru-baru Bapak Ibu. Dan selain itu kontrol kita tetap nggak bisa. Dia berubah dalam waktu dekat, dia akan mengulang hal yang sama dan itu pasti terjadi. Ini yang dimaksud dengan dihajar dewa. Tapi zaman itu ya buat bahasa Inggris mungkin selain olahraga di luar kelas ada apa misalnya? Melihat sekitar, mempelajari tentang sekitar kita. Oke, jadi di bahasa Inggris ada. Mungkin bahasa Indonesia Ibu Kita mengeluarkan hasil observasi. Otomatis ada objek kemudian objek. Ini cara saya sebelum melapor itu. pelajaran agama barangkali ada? Apa misalnya? Mana guru agama? Apa taruhannya seperti apa Bu? Baik, terima kasih. Ibu Sari, matematika. Apa yang bisa dilakukan di luar? Bisa mengukur tiang bendera. Kita menggunakan prinsip kita kelas. Iya, itu juga digunakan di pramuka. Oke, dari prinsip Pythagoras. Sudah ada perwakilan di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPS. Yang di luar kira-kira apa? Fenomena alam. Artinya bisa lihat dari berita atau bagaimana Bu? Oke, saya mau pendapat mungkin Bapak Zainul nih, yang contohnya di luar kelas. Penerapan nilai Pancasila mungkin kalau di pendidikan Pancasila misalkan yang pertama melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing atau pelaksanaan sila keempat misalkan gotong royong. Mungkin bahasa Inggris Ibu Asma ada contoh lagi selain Ibu Bergalina? Observasi juga. Oh, itu sama dengan bahasa Indonesia. Baik, lanjutnya. Nah, ini adalah kaitan standar digital dengan hubungannya standar diferensiasi proses pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu, RPP. Nanti saya akan share Bapak Ibu salah satu contohnya tentang RPP bagaimana sih perencanaan pembelajaran yang menggunakan ini. Kemarin ada juga Bu Ida nanya bagaimana sih aplikasinya berdiferensiasi hanya cuma sekedar cerita atau apa mau. Saya bilang ada RPP-nya yang akan kita share. Bagaimana sih bentuknya? Yang dulunya. Barangkali ini saya sudah kasih tahu kegiatan belajar murid, minat murid, profil belajar murid, dan selanjutnya ini nanti kita share Bapak Ibu. Lanjut. Oke, dibantu identifikasi atau pemetakan. Ini salah satunya Bapak Ibu. Ibu Putih ingin mengajarkan muridnya keterampilan membuat teks prosedur bahasa Indonesia ya. Ada ini. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa yang bagaimana membuat teks prosedur, Bu Putih meminta murid berlatih membuat sendiri teksnya. Kemudian setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Lanjut, jadi guru tidak menentukan nih topik apa, jadi mereka supaya mereka bisa. Kemudian di bawahnya minat pada kerajinan tangan boleh. Intinya yang dibuat adalah teks prosedur. Nah, ini adalah profil belajar murid. Nanti Bapak Ibu ada revenge yang bisa kerjakan cukup cepat karena memang kebutuhan kita untuk model. Karena gini dari sekolah kita bagaimana sih kontribusinya terhadap perkembangan murid dan perkembangan gurunya. Jadi kami sebenarnya bukan tanggung jawab, lebih berbagi. Jadi, oke, ini adalah beberapa cara kita lakukan. Pertama visual. Visual biasanya kita menggunakan materi yang berupa gambar, Bapak Ibu. Ini sudah kita dapat juga dengan Ibu Sita Astri kalau nggak salah. Auditory ini adalah dengan menggunakan beberapa mendengar. Bapak Ibu barangkali kita masih baru belajar untuk menggunakan alat-alat. Barangkali ada beberapa teman yang masih baru mau belajar menggunakan infocus. Tapi
beragam kompleksitasnya dengan cara belajar yang berbeda. Ada kinestetik, jadi dua-duanya ada Bapak Ibu, itu juga bisa karena dia selalu bergerak dan sebagainya. Ini ada mengidentifikasinya, Bapak Ibu. Ini salah satu mengidentifikasi. Satu, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal. Jadi biasanya kita ngetes kayak apa sih pembelajaran di awal untuk masuk ke pembelajaran kita. Jadi knowledge-nya bagaimana. Kemudian yang kedua, lakukan penilaian yang kata Ibu Vina tadi, asesmen diagnostik. Kemudian mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua. Jadi itu juga perlu. Mengamati murid ketika mereka menyelesaikan suatu tugas juga boleh. Bertanya atau mendiskusikan permasalahan murid, membaca raport mereka pada sekolah atau kelas sebelumnya, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kalau kita nggak susah, karena kita dari SD, misalnya ke SMP nggak susah. Tapi yang paling gampang barangkali kalau dia naik kelas, kita bisa tanya itu karakter anak bagaimana. Lanjut, berbicara dengan guru sebelumnya sudah membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan. Jadi bisa berubah saat kita sudah nyusun. Saat memang ada insiden yang memang harus kita perbaiki, bisa kita perbaiki. Kemudian menggunakan berbagai penilaian diagnostis dengan memastikan murid telah berada dalam level yang sesuai. Dia agak susah mungkin, tapi kita coba. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, mereview, melakukan refleksi terhadap praktik yang sudah dilakukan. Lanjut. Oke, ini adalah RPP berdiferensiasi. Enable kan ditulisnya, enable aksesnya biar bergeraknya aman. Nah, ini teman-teman, tujuan pembelajaran pada umumnya barangkali peserta mampu menjelaskan definisi klasik seperti biasa. Lanjutnya ke bawah. Nah, bentar. Ini kita pakai diferensiasinya. Pada saat kita melakukan diferensiasi pada peserta didik. Yang pertama produknya. Jadi kita tidak harus selalu pakai asesmen diagnostik pada saat kita mengajar kepada peserta didik. Kita bisa lihat produknya. Jadi kemarin saya bertanya, RKPD itu bermasalah tidak? Yang dipermasalahkan di diferensiasi itu pas hasil produk. Bisa dia bikin puisi Bapak Ibu, bisa dia dengan cuma berbicara Bapak Ibu, bisa dia dengan menggambarkan dan sebagainya. Tapi kalau di RPP usahakan dengan bentuk RPP apapun itu ditulis supaya anak paham dan ini disampaikan saat awal proses pembelajaran. Lanjut. Ini sama. Ini adalah fase, karena kebetulan kita di SMP, fase D. Kami tidak mempermasalahkan RPP atau modul, tapi ini pada dasarnya sama. Capaiannya, ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya anak nyampe dengan apa yang kita mau. Dia mampu mengklasifikasi, mampu mengelompokkan dengan cara-cara yang mereka mampu lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut nih. Keterampilan proses. Dan ini jangan saya tanya bilang Bapak Ibu bahwa nilai yang jangan dipermasalahkan di ujung proses pembelajaran, dan itu selalu dipermasalahkan. Pada saat anak di ujung permasalahan yang terjadi, anak-anak bisa turun atau dia mungkin ada kondisi yang tidak stabil, itu bisa menurun. Jadi sudah proses belajar itu pada saat kita mengajar di awal sampai akhir. Jadi nilai bukan cuma nilai akhir Bapak Ibu, tapi di awal. Yang ini yang suka bermasalah, saat bermasalah barangkali terutama guru kelompok tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berhubungan terus dengan tuan kelas. Begitu ya Pak Febri? Lanjut. Ini adalah model pembelajaran, saya kira sama Bapak Ibu ya, tidak ada masalah. Jadi sama seperti yang kita lakukan, hanya mungkin kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Luring artinya tatap muka, dan banyak sekali metode yang Bapak Ibu bisa pakai. Bisa discovery reading, bisa interview, bisa diskusi, bisa juga mungkin dengan ceramah. Jadi complicated supaya semua terpenuhi. Ini komponen inti, Bapak Ibu. Nanti untuk tahap KSE Ibu Lofi, karena saya tidak bahas itu. Ini adalah prosesnya di tujuan pembelajaran. Ya, ini ya. Saya tadi udah lihat jam nih, udah ngomongnya. Lanjut nih. Terus ada keyakinan kelas dan sebagainya. Keyakinan kelas barangkali kemarin saya kasih file YouTube-nya aja. Saya kasih link YouTube-nya barangkali Bapak Ibu perlu untuk melihat. Dan kegiatan kita tetap saya share untuk kebutuhan kita juga. Insya Allah setelah
pengembangan diri dengan berbagi praktek baik selama ini kita lakukan yang saya pernah juga dengan teman-teman MFA. Seperti biasa Bapak Ibu dari awal menutup. Nah, penilaiannya ke bawah. Nah, ini penilaian sikap pengetahuan seperti ini tetap ada Bapak Ibu. Tetap ada tanggung jawab seperti itu tetap ada, pengetahuan tetap ada. Hanya untuk perlakuan produk, untuk proses selanjutnya barangkali refleksi. Saya sebagai orang yang kebetulan diberi kesempatan untuk memberi materi, saya berharap satu mapel satu produk RPP. Satu mapel sekali masuk, nanti contohnya kita bagikan untuk RPP. Saya minta kerjasamanya, nanti tenang Ibu, saya aman lagi. Ada ya? Agama ada, bahasa Indonesia ada, bahasa mungkin agak susah SBK ya. Nanti kita atur, pokoknya minimal ada dari Pak Dari sama Pak Kami satu aja. Diusahakan, jangan bilang agak susah, karena Bapak Ibu mungkin ini saja. Oh iya, silakan di sana anunya, apa namanya, Google Form-nya untuk proses lihat ada di Google Form-nya. Hairul kawan, saya ucapin terima kasih dulu ke teman-teman. Kebetulan kita sudah belajar, kita berbagi, itu penting. Nanti ke depannya tidak harus saya, tidak harus Bu Rofi, bisa teman-teman lain yang mungkin punya kepentingan sama. Hal-hal kecil, belajar menggunakan fokus. Tadi ada yang bertanya bagaimana menggunakan Canva, nanti kita coba bisa kerjasama dengan guru IT dan sebagainya. Terima kasih. Saya Ayu Wahidulkalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berbagi praktik baik yang sudah saya sajikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia Guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.